Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas ayo kita berlatih 5.2. Ini untuk anak-anakku yang kelas 7. Baik anak-anak, Ibu bacakan soal nomor 1. Pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Baik, Ibu bahas soal nomor 1 ini. Untuk ini kita nyatakan perbandingan liter dengan pohon. Baik, ini untuk 1.500 liter, ini dari 200 pohon. Selanjutnya yang ditanyakan anak-anak, berapa banyak getah karet yang dihasilkan dari satu pohon. Misalnya ini liternya Ibu nyatakan dalam X, ini dari satu pohon. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya X dibagi dengan 1.500, perbandingannya sama dengan 1/200 atau 1 dibanding 200. X sama dengan 1/200 dikali 1.500. Ini sama dengan nolnya kita coret-coret atas bawah anak-anak, tinggal 1 dikali 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Jadi nilai X adalah 7,5 liter. Soal nomor 2 anak-anak. Sains, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit, jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit, dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Baik, Ibu bahas soal nomor 2 untuk perbandingan ini anak-anak. Ini untuk tikus Ibu nyatakan dalam T. Tikus 840 kali. Ini dalam 2 menit. Selanjutnya marmut Ibu nyatakan dalam M anak-anak. 1.200 kali. Ini dalam 4 menit. Sedangkan kelinci Ibu nyatakan dengan K 1.025 kali dalam 5 menit. Yang ditanyakan adalah hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam. Ini 1 jam ini sama dengan 60 menit. Baik, kita bandingkan anak-anak dengan menghitung satu persatu. Dari tikus dulu anak-anak. Tikus dalam 60 menit berarti 60 per 2 menit. Kita kalikan dengan 840. Kita sederhanakan dulu, dibagi 2, 1, dibagi 2, 30. Ini ada 02, 12, 12, 1, 25. Berarti tikus dalam waktu 1 jam berdetak 25.200 kali. Selanjutnya untuk marmut anak-anak. Marmut ini dalam waktu 1 jam 60 per 4 menit dikali 1.200. Ini kita sederhanakan dulu, kita bagi 41, kita bagi 4, 300. Ini sama dengan 0,3 6 kali 3, 18.000 kali. Selanjutnya untuk kelinci anak-anak dalam waktu 1 jam atau 60 menit, 60 per 5 menit per 5 dikali 1.025. Kita sederhanakan dulu anak-anak. Dibagi 5, 1, dibagi 5, 12. 12 dikali 1.025 itu 12.300. Kalau kita amati anak-anak, ini tikus
berdetak 25.200 kali, marmut 18.000 kali, dan kelinci 12.300 kali. Jadi, apabila pertanyaannya, hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Jawabannya adalah tikus. Soal nomor 3, anak-anak. Perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggannya. Gunakan pola dalam tabel untuk menjawab pertanyaan. Kalori yang terkandung dalam sereal, ini takarannya dalam gram, kalornya dalam satuan kalori. Untuk takaran 50 gram, kalori yang dihasilkan adalah 150, takaran 150 gram 450, 300 gram 900 kalori, dan untuk 500 gram 1500 kalori. Ibu mulai dari soal nomor 3A, anak. Vina makan 75 gram sereal, berapakah kalori yang Vina dapatkan? Baik, tadi di dalam tabel sudah diketahui untuk 50 gram sereal bisa menghasilkan 150 kalori. Ini misalkan saja ini serealnya tadi 75 gram yang dimakan oleh Vina. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang didapatkan. Ini Ibu nyatakan dalam X kalori. Untuk mencari nilai X, anak-anak, kita bandingkan X per 150. Ini sama dengan 75 per 50. X sama dengan 75 per 50 dikali, ini Ibu pindah ruaskan, dikali 150 dibagi 50, anak-anak. 1 dibagi 50, 3. 7 kali 3, 225 kalori. Lanjut soal B, anak-anak. Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 3B ini, anak-anak. Tadi untuk 50 gram sereal menghasilkan 150 kalori. Sedangkan ini Rofik, kalori yang dihasilkan adalah 1000 kalori, yang ditanyakan adalah berapa gram. Ini Ibu nyatakan dalam X gram. Ini untuk mencari nilai X, anak-anak, kita bandingkan X per 50, ini sama dengan 1000 per 150. Sama dengan X sama dengan 1000 per 150 dikali 50. Ini Bu sederhanakan dulu, anak-anak. Bagi 51 dibagi 53. Ini 1000 dibagi 3 itu 333,33 gram atau sekitar 333 gram. Soal nomor 3C, anak-anak. Ibu bacakan dulu. Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sebarang takaran sereal. Kita diminta untuk menentukan kalori. Misalkan saja takaran, Ibu nyatakan dalam T, dan kalori, ini kalorinya Ibu nyatakan dalam K. Tadi di tabel sudah dinyatakan bahwa untuk 50 gram sereal itu bisa menghasilkan 150 kalori. Ini kalau kita takarannya kita nyatakan dalam T dan kalorinya kita nyatakan dalam K, perbandingannya yang diminta adalah menentukan kalori. Berarti kalori per 150 perbandingannya K per 150 ini sama dengan T per 50. Ini K sama dengan
T per 50 dikali 150. Kita sederhanakan anak-anak, dibagi 51 dibagi 53. Berarti untuk menyatakan K sama dengan 3 dikali T atau 3T. Soal nomor 3D anak-anak. Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran dalam gram sereal jika sebarang kalori diketahui. Baik, Ibu bahas soal nomor 3D ini anak-anak. Takaran Ibu nyatakan dalam T dan kalori ini Ibu nyatakan dalam K. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan takarannya. Tadi dalam tabel kita ketahui 50 gram, takaran 50 gram bisa menghasilkan 150 kalori. Selanjutnya takarannya Ibu nyatakan dalam T dan kalorinya Ibu nyatakan dalam K. Kita diminta untuk mencari T anak-anak, berarti T kita bandingkan dengan 50. T dibanding 50 ini sama dengan K dibanding 150. T sama dengan K per 150. Ibu pindah ruaskan, jadi kali 50. Ibu sederhanakan dulu, dibagi 51 dibagi 53. Berarti T ini sama dengan 1/3 dikali K atau 1/3 K. Soal nomor 4 anak-anak, pilihan ganda di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah. Baik, Ibu langsung saja membahas dimulai dari pilihan A anak-anak. Ini Rosi berjalan, untuk Rosi 4,8 km dalam waktu 1 jam. Dan untuk pilihan B, ini Endang 9,8 km dalam waktu 2 jam. Apabila Ibu samakan dengan Rosi, waktunya adalah 1 jam. Ibu ganti waktunya dalam 1 jam, maka jarak yang ditempuh Rosi adalah 1 jam per 2 jam dikali 9,8 km. Ini sama dengan 4,8 km. Jadi Endang dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 4,8 km. Sedangkan untuk C anak-anak Rosuli, Ibu tuliskan dulu, Rosuli menempuh jarak 9,6 km. 9,6 km dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam Ibu nyatakan dalam 3/2 jam. Ini kalau dalam waktu 1 jam, berapa jarak yang ditempuh Rosuli? Ini kita bandingkan anak-anak. 1 jam per 3/2 jam dikali dengan 9,6 km. Ini 1/3/2 itu sama dengan 2/3 dikali 9,6 km. Ini jam dengan jam Ibu coret, boleh. Dibagi 3, 1 dibagi 3, 3,2. 2 dikali 3,2 berarti 6,4 km. Dalam waktu 1 jam, Rosuli bisa menempuh jarak 6,4 km. Selanjutnya, yang D, pilihan D, Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Ini Rina 14,4 km dalam waktu 2 jam. Kalau dalam waktu 1 jam, ini Ibu nyatakan dalam waktu 1 jam, 1 jam per 2 jam dikali 14,4 km. Sederhanakan dulu anak-anak.
Dibagi 21, dibagi 2, 7,2. Berarti Rina bisa menempuh 7,2 km dalam waktu 1 jam. Apabila pertanyaannya siapakah yang paling cepat? Tadi Rosi 4,8 km dalam 1 jam, Endang 4,8 km dalam waktu 1 jam, 4,9 anak-anak. 9,8 harusnya 4,9, maaf. 4,9 km dalam waktu 1 jam. Selanjutnya Rosuli 6,4 km dalam 1 jam dan Rina 7,2 km. Jadi yang paling cepat adalah Rina. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D. Soal nomor 5 anak-anak, populasi. Berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 Kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006. Populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur tahun 2006. Kolom yang pertama ada Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo. Jumlah penduduk ada di kolom kedua dan luas wilayah dalam kilometer ada di kolom ketiga. Rima mengatakan bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah adalah Kabupaten Situbondo karena memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Apakah pernyataan yang disampaikan Rima benar? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 ini anak-anak. Untuk mencari kepadatan penduduk, ini rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Luas wilayah dalam kilometer persegi. Untuk menyelesaikan soal ini, untuk menyatakan pernyataan Rima ini benar atau tidak, maka kita hitung satu persatu anak-anak. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi. Ini jumlah penduduknya adalah 1.575.086 jiwa dan luas wilayahnya adalah 5.783 km persegi. Jadi kepadatan penduduknya Ibu bulatkan 272 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya untuk Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso, luas penduduknya ada 708.683 jiwa dengan dibagi luas wilayahnya 1.560 km persegi. Jadi kepadatan penduduk kalau Ibu bulatkan 454 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya untuk Kabupaten Jember anak-anak. Kabupaten Jember jumlah penduduknya 2.298.189 jiwa dan dibagi luas wilayahnya 2.478 km persegi. Jadi kepadatan penduduknya Ibu bulatkan 927 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya Kabupaten Situbondo anak-anak. Kabupaten Situbondo jumlah penduduknya 641.692 jiwa dibagi dengan luas wilayahnya 1.639 km persegi. Ini langsung kita bulatkan, kepadatan penduduknya adalah 391 jiwa per kilometer persegi. Kalau kita amati dari Banyuwangi 272, Bondowoso 454, Jember 927 dan Situbondo 391, maka yang terendah adalah Kabupaten Banyuwangi. Ibu tulis apakah pernyataan Rima benar? Jawabannya adalah
kurang tepat anak-anak atau tidak tepat? Karena kepadatan penduduk per kilometer persegi yang terendah pada tahun 2006 adalah Kabupaten Banyuwangi. Ibu sudah selesai bahas sampai soal nomor 5. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat anak-anak.